Silakan masuk, kita belajar sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ini di mana tadi saya bilang bahwa ini momen-momen di mana Tuhan Yesus ini mau naik ke surga. Terus setelah itu ada pencurahan Roh Kudus gitu ya. Kita belajar Kisah Rasul 1 ayat yang pertama. Dikatakan di sini, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Jadi yang pertama itu dikatakan bahwa hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama. Artinya ini adalah buku yang kedua. Ada buku yang pertama. Yang menulis ini adalah seorang dokter, yaitu Dokter Lukas. Dokter Lukas ini rekan sepelayanan juga dengan Rasul Paulus. Dia ini seorang dokter, dia menuliskan buku yang pertama dan kedua. Buku yang pertama dan kedua ini ditujukan oleh seseorang yang bernama Theophilus. Theophilus seseorang bangsawan. Karena di Lukas dikatakan Theophilus yang mulia. Kalau di sini hai Theophilus, ini sudah yang lalu yang pertama masih menjadi seseorang yang diinjilin gitu ya. Seseorang yang bangsawan yang diinjilin. Tapi di sini dikatakan hai Theophilus ini sudah menjadi seorang rekan, bahkan seorang yang menjadi mungkin seorang anak rohani dari Dokter Lukas ini. Walaupun punya sebuah jabatan secara di dalam kepemerintahan mungkin bangsawan, tetapi dia ini adalah anak rohani dari Dokter Lukas. Makanya di hai Theophilus. Dan Theophilus sendiri ini artinya itu adalah sahabat Allah. Sahabat Allah itu artinya adalah seseorang yang mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan. That's why ada kata-kata bukunya itu Holy Spirit my best friend gitu ya. Kalau ada lagunya I love you Holy Spirit my best friend. Nah, kita ini harus belajar gitu loh. Saya ini mempersiapkan ini, saya itu belajar tentang gimana sih gitu ya. Kita itu jadi seorang sahabat. Gimana sih kita itu mau menjadi kayak sahabat-sahabatnya Kristus. Theophilus itu artinya sahabat Allah. Setiap kita itu dipanggil menjadi sahabat Allah. Setiap kita itu dipanggil menjadi sahabat Holy Spirit, sahabat Roh Kudus. Tidak ada yang terkecuali. Ini surat Kisah Para Rasul ini adalah walaupun awalnya ke Theophilus, tapi ini dimasukkan di Alkitab kita. Artinya ini adalah surat Tuhan kepada setiap kita, setiap Anda. Dan ini berbicara secara jelas bahwa Anda adalah sahabat-sahabat Allah. Katakan sebelah kanan kirinya, kamu sahabat Allah. Kamu sahabat Allah. Thank you. Kita adalah sahabat Allah. Kita ini dipilih untuk menjadi sahabat Allah. Dan pada saat saya mempersiapkan gimana ya Tuhan jadi sahabat Allah itu gimana ya caranya ya gitu ya. Tapi Tuhan memberikan sebuah pengertian yang lain, yang berbeda. Bahwa kita tuh harus belajar dari Tuhan Yesus. Karena kita ini jujur, kita ini adalah sahabat yang sebenarnya mungkin sahabat yang, karena manusia ya, kita tuh kan kalau kita tuh punya sahabat ya, enggak semua orang adalah sahabat kita kan. Punya banyak teman, tapi enggak semua adalah teman kita adalah sahabat kita. Punya banyak teman, tapi beberapa aja sahabat kita. Dan kita pun mungkin pernah dikecewakan oleh sahabat. Dan kita pun mungkin pernah mengecewakan sahabat pastinya. Saya itu dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, menikah sampai sekarang gitu ya. Teman saya itu, sahabat saya itu pun berbeda-beda. Gak ada yang dari SD sampai sekarang sahabat, gak ada. Teman iya ada. Dari sekarang sampai sekarang dia teman pelayanan, sekarang udah melayani sebagai coach. Tapi beliau bukan sahabat saya, beliau teman saya. Kita pasti mungkin mengalami, kita pun kalau jadi sahabat pun bukan sahabat yang sejati gitu. Tapi kita belajar, makanya Roh Kudus bilang, belajar dari aku. Belajarlah dari aku, hai kamu yang berbeban berat. Belajarlah dari aku yang lemah lembut dan rendah hati. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kita harus belajar dari Roh Kudus. Karena Tuhanlah, Roh Kuduslah sahabat yang sejati. Amin. Karena kita ini orangnya gak setia. Tapi Tuhan
Allah kita, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Dia itu setia walaupun kita gak setia. Amin. Dia itu Allah yang setia. Cuman dialah satu-satunya pribadi yang setia. Dialah satunya pribadi seorang sahabat yang sejati. Dan untuk kita tuh bisa menjadi seorang sahabat, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama belajar. Kita mulai di ayat yang ke-2. 2b ya. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi sebelum Tuhan Yesus berangkat ke surga, dia memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Yang pertama yang kita harus tahu bahwa sahabat itu, Tuhan itu ya, Tuhan itu yang memilih kita. Tuhan itu yang memilih kita menjadi sahabatnya. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu sudah milih Anda untuk jadi sahabatnya. Mari kita sama-sama buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14 sampai 16. Yohanes 15 ayat 14 sampai 16 saya akan bacakan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dan di ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita harus tahu, ini firman yang mengatakan bahwa kita sebagai sahabat Allah itu bukan karena kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Amin. Dan Tuhan itu setia. Kalau Tuhan itu pilih, Tuhan itu pilih. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kalau Tuhan sudah katakan, percayalah di hatimu bahwa aku adalah sahabat Allah. Setiap kita dipanggil untuk menjadi sahabat Allah. Setiap kita dipilih untuk menjadi sahabat Allah. Amin. Setiap Anda itu sudah dipilih sama Tuhan untuk menjadi sahabatnya. Jadi janganlah sampai kita itu tidak pernah mau membangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Memang Tuhan sudah memilih. Itu bagiannya Tuhan. Tuhan bagiannya itu. Tapi bagian kita juga. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Untuk kita tuh mau dekat dengan seseorang. Untuk kita tuh mau jadi sahabat. Tidak mungkin cuma satu arah. Itu harus bertimbal balik kan. Gak mungkin kan sahabat itu cerita gitu ya. Dia menceritakan masalahnya, dia ceritakan kehidupannya. Tapi kita gak pernah menceritakan kehidupan kita. Dia mungkin menganggap kita sahabat, tapi kita gak menganggap dia seorang sahabat. Betul kan? Betul apa betul? Kalau kita gak pernah menceritakan masalah, kalau ada masalah kita gak pernah cerita sama dia. Kalau kita ada hal yang rahasia kita gak pernah ceritakan sama dia. Karena kita merasa mungkin dia ini gak bisa menghandle masalah kita, mungkin gak bisa menghandle rahasia kita. Artinya kita ini masih belum mempercayai dia sebagai sahabat. Tapi kalau kita mempercayai seseorang itu sebagai sahabat, pasti ada respon hati kita yang kita harus lakukan. Tuhan menganggapmu sahabat. Tuhan memilihmu sebagai sahabatnya. Tapi bagianmu dan bagian kita, untuk kita itu melangkah, untuk kita itu benar-benar bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan itu setiap hari saat teduh baca firman, setiap hari doa, itu adalah esensi untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan esensi untuk kita itu menjadi sahabatnya Tuhan. Tuhan itu sudah tangannya selalu terbuka sama kita. Tuhan itu selalu tidak pernah tutup tangan, dia selalu terbuka. Bagian kita ini mau enggak untuk kita tuh menerima setiap, kita pun mau mengulurkan tangan kita. Itu yang kita harus lakukan. Amin. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun saat teduhmu. Bangun puji-pujianmu. Bangun penyembahanmu. Bangun supaya Tuhan bertahta di dalam hidupmu. Bertahta atas pujianmu. Dibangun. Selanjutnya kita baca lagi, kita belajar tentang Tuhan itu adalah sahabat sejati kita. Yang kedua, kalau Tuhan itu yang sudah memilih kita yang pertama, dikatakan
Tuhan yang memilih kita menjadi sahabatnya. Yang kedua itu Tuhan itu berikan tanda supaya kita percaya. Mari kita baca di ayat yang Kisah Para Rasul tadi pasal pertama ayat yang ke-3a. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi Tuhan Yesus itu setelah menderita, setelah di atas kayu salib, mati dikubur dan bangkit. Dia itu dengan sengaja, dia itu dengan banyak tanda, dia itu ingin membuktikan bahwa dia itu hidup. Kenapa sih Tuhan itu ingin membuktikan bahwa Tuhan itu hidup gitu ya. Karena pada saat itu sahabat-sahabat Tuhan, pada saat itu yaitu murid-murid Tuhan Yesus, itu mereka itu tidak percaya sama Tuhan. Mereka itu ada momen di mana mereka percaya sebelum Tuhan Yesus mati, mereka percaya bahwa Tuhan itu Mesias. Petrus pun percaya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Petrus percaya, murid-murid percaya. Tapi pada saat Tuhan Yesus disalib dan mati, itu iman mereka itu benar-benar hancur. Iman mereka itu benar-benar habis. Bahkan sampai Petrus pun menyangkal Tuhan 3 kali. Seseorang yang sangat mencintai Yesus, tapi menyangkal Tuhan 3 kali. Itu Tuhan Yesus tahu kondisi sahabat-sahabatnya, di mana mereka itu kondisinya yang tidak percaya gitu ya. Pertama-tama Tuhan Yesus bertemu dengan Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, beberapa wanita itu ketemu di kubur pada saat mereka itu datang pagi-pagi hari Minggu itu, hari Sabat itu mereka datang itu, ternyata kuburnya kosong. Tuhan Yesus di sana bertemu dengan mereka. Dan Maria Magdalena ini pulang gitu ya, ketemu sama murid-murid Tuhan Yesus, ngomong, aku bertemu Yesus. Tapi mereka murid-murid Tuhan itu ngomong, omonganmu itu seperti omong kosong. Mereka gak percaya. Ayo kita buka sama-sama di dalam Lukas 24 ayat yang ke 10-11. Lukas 24 ayat 10-11. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberi tahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, bagi rasul-rasul, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya pada perempuan-perempuan itu. Jadi mereka tidak percaya kalau Tuhan itu bangkit. Tuhan itu tahu. Tuhan itu makanya dia tuh harus ngadain banyak tanda, gak cuma satu. Dia harus ketemu dengan banyak sekali, lakukan tanda-tanda supaya mereka ini percaya. Yang kedua Tuhan itu datang lagi. Ada 2 orang sedang perjalanan gitu ya, murid Tuhan Yesus. Tuhan datang ngobrol-ngobrol bertiga jalan-jalan. Mereka nggak tahu kalau itu Tuhan. Mereka ngobrolin tentang penyaliban Tuhan. Tapi pada saat mereka makan bersama, Tuhan memecah-mecah roti dan mengucap syukur, mereka baru sadar. Oh, ini Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu punya suatu ciri bahwa selalu mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, membagikan. Mereka kaget, Tuhan hilang. Mereka pun memberitahu kepada murid-murid gak percaya. Sampai akhirnya pada saat mereka membicarakan itu, Tuhan datang. Tuhan langsung datang di sana, Tuhan bertemu dengan mereka dan mereka terkejut. Mereka kira itu hantu. Jadi saya tahu di Alkitab ini ternyata memang mengatakan ada hantu loh. Dan Tuhan tuh ngatain hantu itu tidak bertulang, tidak berdaging gitu ya. Tapi di sini jangan sampai ada yang takut hantu loh ya. Kita punya Tuhan, amen. Ada, hantu ada, tapi kita gak perlu takut gitu ya. Malah hantu yang harusnya takut sama kita kan ya. Hantu yang harusnya takut sama kita kayak gitu kan. Apalagi model saya seperti ini gitu, mungkin mereka sudah takut gitu ya. Jadi kalau mau ditakuti hantu, potong sama saya. Nggak. Jangan. Malah nanti teman-teman yang takut gitu ya. Nah, kita itu, Tuhan itu ngomong bahwa, kok dikira hantu gitu loh. Kita baca sama-sama di dalam Lukas 24 tadi ayat yang ke-36. Lukas 24 ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu gitu ya.
Tuhan tuh sampai ngatain bahwa Tuhan tuh tahu gitu loh kondisi sahabat-sahabatnya di mana banyak yang mereka sedang ragukan. Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu setiap kondisi hatimu. Entah ada keraguan-raguan, entah ada ketidakpercayaan gitu ya. Kadang-kadang kita tuh dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita, pasti ada momen-momen kita itu ngalami masalah, ngalami problem. Entah itu dalam sekolah Anda gitu ya, kuliah gitu ya, ataupun dalam pekerjaan. Semakin kita itu, musim hidup kita itu gak akan semakin gak sibuk gitu loh. Gak akan semakin juga gak banyak masalah gitu, gak akan. Daud aja seseorang yang diurapi Tuhan. Dari umur 17 tahun diurapi itu jadi raja. Daud itu sebelum jadi raja sudah diurapi loh. Masalahnya itu lebih banyak. Dikejar-kejar sama Saul. Kemudian dia masih mau dibunuh. Terus dia ini masih pernah satu sama keluarganya itu diambil sama orang Amalek, ditawan. Waktu jadi raja pun sudah di dalam penggenapan janji Tuhan, sudah jadi raja. Itu pun Daud pernah keluar dari istananya. Ada pemberontakan dari anaknya Absalom. Jadi enggak akan kita itu hidup kita itu juga setelah kita itu ikut Tuhan gitu ya, sungguh-sungguh. Hidup itu tanpa masalah itu enggak ada. Saya sebagai kakak gitu ya ngomongin kalian. Hidup kita itu selama kita hidup, kita masih memenuhi masalah gitu. Tapi percayalah Tuhan itu sahabat yang setia, amin. Tuhan itu sahabat yang sejati. Tuhan itu yang selalu ngasih tanda supaya kita tuh percaya. Di saat kita ada masalah, aduh Tuhan, iman tuh rasanya kayak gak kuat. Tapi Tuhan kasih tanda supaya iman kita itu kuat lagi. Supaya kita, Tuhan itu sahabatnya sejati itu, Tuhan itu selalu yang mengulurkan tangan kepada kita. Tidak pernah menyerah sama hidup kita. Itu yang Tuhan lakukan. Makanya kita tuh jangan sampai kita juga menyerah sama hidup kita. Yudas. Kalau Yudas pada saat itu masih hidup. Yudas ini adalah seseorang murid Yesus yang mengkhianati Yesus, yang menjual Yesus ya. Dapat 30 keping perak. Tapi dia akhirnya bunuh diri. Dia akhirnya bunuh diri kan. Kalau andaikan dia waktu itu gak bunuh diri, dia gak menyerah terhadap hidupnya, saya pastikan Tuhan Yesus tidak menyerah terhadap hidupnya. Tuhan Yesus tidak menyerah terhadap Yudas. Tuhan Yesus akan temui Yudas. Dan Yudas akan diubahkan menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa. Amin. Karena contohnya Rasul Paulus. Sebelumnya adalah Saulus. Saulus ini menganiaya umat Tuhan. Dia bawa orang dianiaya, masukin penjara, bahkan dia pun melihat Stefanus dibunuh. Dia pun menyaksikannya. Tapi Tuhan tidak menyerah. Tuhan temui pada saat dia jalan ke Damaskus. Ditemui Tuhan dengan sinar yang begitu terang. Sampai dia buta dan akhirnya dia diubahkan jadi Paulus. Tuhan tidak pernah menyerah dari hidupnya. Tuhan tidak pernah menyerah. Jadi pastikan untuk kalian tidak menyerah dengan hidup kalian. Pastikan kalian tidak pernah menyerah dengan masalah yang kalian hadapi. Pastikan kalian tidak menyerah dengan setiap tantangan yang akan kalian hadapi. Karena hidup kalian ini pasti akan penuh banyak tantangan. Hidup saya pun ini penuh banyak tantangan. Sampai sekarang pun banyak tantangan. Ini sekarang ini banyak-banyaknya tantangan gitu ya. Banyak-banyaknya masalah. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Kita pun jangan pernah menyerah. Amin. Tuhan yang akan kasih kekuatan. Jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah. Sama Thomas pun Tuhan tidak pernah menyerah. Ini ada murid Yesus yang lain gitu ya, namanya Thomas. Waktu tadi itu berkumpul, yang dikira hantu, Thomas itu waktu itu nggak hadir. Thomas itu waktu ceritain sama teman-temannya, ini sudah ada 11 rasul yang lain loh yang nyeritain ya, 10 rasul ya. 10 murid Yesus kan ada 12 mati 1 kan, tinggal 11. Ini 10 cerita. Thomas pun tidak percaya. Thomas bilang, kalau aku tidak melihat tangan yang berlubang paku, lambung yang tertikam, kalau aku belum mencucukkan tanganku ke dalamnya, aku belum percaya. Tapi Tuhan Yesus yang seperti itu pun ya, Tuhan Yesus itu panjang sabar. Tuhan Yesus itu pun hadir loh, Tuhan Yesus datang. Kita baca dalam Lukas
Di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 28. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Saat ini Thomas ada bersama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Dan ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28 dan 29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi kalau kita itu masih gak percaya sama Tuhan, jangan sampai kita itu kayak Thomas. Kita tuh minta Tuhan tuh tanda tuh sampai yang seperti itu gitu loh. Tapi itu pun Tuhan tuh loh, begitu baik Tuhan tuh tetap, ini loh Thomas, ayo silahkan. Tuhan tuh gak pernah tersinggung. Kalaupun Anda ini ada yang melakukan, sudah diajak berkali-kali, ayo baptis, enggak aku masih belum. Ayo melayani. Enggak, ini aku masih ada masalah keluargaku, atau aku masih enggak ada waktu untuk kerjaanku, untuk kuliahku. Banyak ada aja yang kalian tuh masih ragukan untuk melayani Tuhan lebih lagi, untuk melayani sahabat kita yang sejati. Tapi Tuhan itu loh panjang sabar. Tuhan pun itu ngomong sampai situ sama Thomas. Dan ayat 29 itu adalah sebuah ayat yang juga menjadi perikop yang terkenal tadi, bahwa kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kalian yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kalian yang walaupun gak dipaksa-paksa tapi kalian tuh percaya. Gak perlu ngelihat dulu kalian sudah mau melayani. Gak perlu melihat dulu kalian sudah mau dibaptis. Gak perlu kita itu sampai dioyak-oyak untuk kita tuh mau melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin. Ayo. Augers. Yud. Melangkah. Gak usah tunggu-tunggu. Gak usah lagi mempertanyakan banyak hal. Tapi apa yang dikatakan dalam firman, lakukan. Lakukan. Tuhan itu gak pernah menyerah di hidup kita. Bahkan Petrus yang melanggar, yang menyangkal Tuhan. Nyangkal Tuhan 3 kali. Itu Petrus itu ya, ketemu Tuhan Yesus itu pasti kondisinya itu kayak gak enak banget gitu loh. Itu kan ada satu di saat mereka itu 7 orang murid Yesus itu naik ke perahu, mereka itu mau menangkap ikan. Tapi mereka itu gak dapat ikan. Terus Tuhan Yesus datang, tebarkan jalamu gitu. Terbarkan, ternyata ikannya itu penuh. Padahal sebelumnya itu gak dapat ikan. Ada yang ngomong terus, itu Tuhan Yesus. Karena mereka tahu, ini kejadian seperti pada saat dulu Petrus pertama kali gak dapat ikan. Waktu masuk, keluarin, ikannya banyak. Dia tahu, ini Tuhan Yesus. Petrus langsung turun ke air, dia ketemu Tuhan Yesus. Dia benar-benar sungkan banget pasti. Dia benar-benar merasa bersalah sama Tuhan Yesus. Waktu itu makan sama-sama. Mungkin yang lain makan tuh kayak seneng gitu ya, sama Tuhan Yesus makan bareng. Selama ini 3,5 tahun mereka tuh selalu makan bareng-bareng sama Tuhan Yesus. Tapi saat itu mungkin Petrus yang paling, makannya itu paling gak leko gitu ya. Gak enak gitu makannya. Ini makan sama ikan gitu ya. Ada yang pernah makan ikan Petrus? Bintoro pernah makan pasti gitu. Kita kemarin ke Israel tuh makannya itu ikan Petrus gitu ya. Ikan Petrus sebenarnya ikan mujair kayak gitu ya. Ikannya itu ya kalau nggak ada sambal bawa dari Surabaya juga gimana gitu ya. Enakan ikan bakar, ikan goreng yang di Surabaya kok kayak gitu ya. Itu makan yang lainnya tuh makannya leko gitu ya. Enak, makannya tuh enak. Tapi Petrusnya pasti dia tuh nggak enak gitu. Bahkan yang lain itu makan tuh ada durinya yang mungkin yang Petrus kok habis-habis gitu ya. Durinya pun tak terasa sudahan gitu ya. Karena dia tuh hatinya tuh nggak enak kayak gitu loh. Udah nggak enak sama Tuhan. Karena dia sudah nyangkal Tuhan. Dia seseorang yang diomong bahwa
murid yang paling mengasihi Yesus itu Petrus. Kalau murid yang paling dikasihi itu Yohanes. Yesus paling mengasihi itu dikatakan adalah Yohanes gitu ya di firman Tuhan. Tapi kalau yang paling mengasihi itu Petrus. Tapi orang yang paling mengasihi itu yang menyangkal. Itu dia bersalah banget sama Tuhan. Tapi Tuhan pun temuin. Tuhan ajak ngomong, Petrus, apakah kamu lebih mengasihi aku daripada mereka semua? Jawab Petrus, ya Yesus, ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi kamu. Itu ditanyakan sampai 3 kali kan sama Tuhan. Kita tahu kan ayat yang sangat terkenal itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi buat kalian yang mungkin merasa bersalah saat ini. Mungkin kalian yang merasa, aduh Tuhan aku sudah berbuat salah. Aku sudah mengecewakan Tuhan. Aku ini sedang dalam keadaan berdosa. Percayalah saat ini juga bahwa Tuhan itu mengasihimu. Tuhan mencintaimu. Tuhan itu sangat mengasihimu. Tuhan sangat mengasihi seperti Petrus yang seperti itu pun Tuhan kasih. Tuhan tidak pernah menolakmu, meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah. Buat kalian yang mungkin merasa bersalah, mungkin merasa gak layak. Disuruh melayani gak layak, sering melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan tunggu itu cuma hati yang mau. Petrus pun masih gak sempurna pada saat jawab. Tuhan dulu, sampai nanya itu sampai 3 kali. Apakah kamu mengasihi aku? Apakah kamu mengasihi aku? 3 kali dipertanyakan. Tapi Tuhan bilang, gembalakan domba-dombaku. Tuhan berikan sebuah perintah yang begitu punya tanggung jawab yang begitu besar atas Petrus. Begitu juga saat ini Tuhan juga ngomong sama kalian. Kalau mungkin kalian masih ada yang merasa bersalah. Kalian masih ada yang merasa gak layak. Tapi Tuhan bilang, ayo melayani. Ayo melayani di Connect Group, di CG. Ayo melayani di servo, di gereja, di departemen. Ayo layani. Gak nunggu kita sempurna, gak tunggu Petrus itu sempurna. Gak nunggu itu. Karena cuma Tuhan Yesus yang sempurna. Dan Tuhan Yesus sudah mengampunimu. Tuhan Yesus menunggumu. Amin. Ayo jangan sampai gak melangkah. Kalau mungkin Anda ada yang sudah diajakin sama, ayo jadi sponsor ya. Ayo jadi CG leader ya. Ayo ya kamu jadi coach ya. Pemimpin kita pasti yang lebih tahu kita itu gimana, potensi kita itu gimana. Pemimpin kita itu pun juga punya hubungan dengan Tuhan. Dia tahu kalau dia ngomong pasti Tuhan itu juga ngomong. Jadi percayalah kalau pemimpin ngomong, ayo jadi sponsor, responi, amin. Kalau jadi CGL, responi, amin. Wah, luar biasa, mantap ini ya. Ayo sama-sama ya kita kerjakan, kita penuhi nih GMS Surabaya Timur nih, AO Kirs Timur ini, Youth Timur ini. Masih banyak kursi yang kosong. Kita penuhi tahun depan, kita akan pindah loh ke gedung yang baru gitu ya. Gedung yang baru, ini kok tepuk tangan ya, berikan tepuk tangan ke Tuhan ya. Kita akan pindah kan gitu ya, kita akan pindah ke gedung yang baru, ada rooftop juga di GMS Surabaya Timur. Pastikan kita harus sana ya. Pernah diumumkan kan ya? Pernah kan ya? Pastikan untuk kita itu akan ke sana melangkah ya. Oke. Yang ketiga, kita belajar Tuhan itu sebagai sahabat yang sejati. Tuhan itu beritahukan gitu loh, rencana-rencananya dalam kehidupan kita. Sahabat yang sejati itu, kalau kita tuh sahabat sama seseorang, kita tuh pasti akan diberitahukan, dia tuh percaya kan sama kita, dan dia itu akan beritahukan juga hal-hal yang kita tuh bisa dipercaya. Dia akan beritahukan hal-hal yang rahasia, hal-hal yang masa depan. Karena Tuhan Yesus Alfa dan Omega gitu ya. Dia akan memberitahukan apa yang dia sedang kerjakan. Nah, kita sebagai sahabatnya, di satu sisi kita harus cerita juga kepada Tuhan. Kalau kita sebagai sahabatnya, kita menganggap Tuhan Yesus sahabat kita harus ceritakan. Di satu sisi kita ceritakan, mungkin ada masalah kita, pergumulan kita, harapan kita, kerinduan kita, masa depan kita. Kita akan ngomong ke Tuhan gitu loh. Tapi di satu sisi
Tuhan juga akan ngomong ke setiap Anda untuk, ini loh, aku tuh punya rencana ini loh di hidupmu. Aku punya kerinduan ini loh di hidupmu. Makanya di situ dikatakan kalau kita baca di ayat yang Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga tadi, tolong bisa dibantu tampilkan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Tapi setelah itu, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Tuhan itu datang ke mereka, Tuhan itu ngomongin tentang kerajaan Allah. Tuhan tuh ngomongin tentang, aku ini kan kemarin sudah mati kan. Terus aku itu sudah menuju kerajaan maut, aku sudah kalahkan, aku ini sekarang sudah bangkit. Dan sebentar lagi aku tuh akan menuju ke surga. Aku akan menyiapkan tempat buat kalian di surga. Rumah Bapakku itu banyak mansion gitu ya, banyak yang besar-besar. Aku siapkan ya di sana. Makanya kemarin kan kita ada KKR surga itu nyata. Tuhan tuh beritahukan gitu ke murid-muridnya. Nanti ya kamu akan gini, kamu akan gini. Bahkan kepada Petrus juga dia ngomong bahwa nanti ya kamu kalau masa mudamu kamu seenaknya sendiri. Tapi nanti ada masanya kamu tua, kamu tuh akan ditarik. Tuhan tuh ngomong tentang akhir hidupnya. Itu pun diceritakan. Makanya kalau Tuhan itu kalau menganggap kita tuh sahabat, Tuhan tuh pasti akan menceritakan juga apa yang Tuhan dapatkan dari Bapa. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa kamu itu bukan lagi hamba, tapi kamu itu sahabatku. Dan kepada sahabatku, aku tuh memberitahukan rencana-rencanaku. Aku memberitahukan apa yang Bapa katakan kepadaku. Tuhan tuh akan beritahukan rencana-rencananya terhadap hidupmu. Di saat kita tuh mendekat sama Tuhan, di saat kita tuh menjadi sahabat Tuhan, menjadi sahabat Roh Kudus itu akan bicarakan tentang apa yang menjadi rencana dalam kehidupan kalian. Kalian harus tahu, tangkap apa yang menjadi rencana Tuhan di hidup kalian. Apa yang menjadi tujuan Tuhan di hidup kalian. Kalian harus tangkap. Jangan sampai kalian itu tidak mengerti tujuan hidup kalian. Makanya kalau kalian belum mengerti, dekat sama Tuhan. Cari Tuhan. Jadi sahabat Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberitahukan rencana-rencananya kepada sahabat-sahabatnya. Itu yang Tuhan akan lakukan. Makanya kita tuh harus punya satu hati yang selalu mencari Tuhan. Tuhan akan beritahukan rencana-rencananya di hidupmu. Tuhan akan tuntun langkah-langkahmu. Mungkin di sini ada yang kuliah gitu ya. Kuliah itu nanti setelah lulus gitu ya. Itu adalah momen-momen di mana banyak kita tuh harus mencari kehendak Tuhan. Terutama untuk dalam pekerjaan kan gitu kan. Karena kita tuh disetting gitu ya. Kita itu dalam dunia itu kita tuh disetting untuk kita tuh kalau kita itu lulus, terus kita itu kerja, kayaknya itu menjadi tujuan hidup kita. Saya pun dulu begitu gitu ya. Ini masih nambah enggak apa-apa kan ya? Saya mau sharing boleh ya? Tapi sharingnya lama loh ini. Apa ya? Siap? Oke, siap lah gitu ya. Nah, pada saat saya itu lulus gitu ya, lulus kuliah, saya tuh mencari kehendak Tuhan. Pada saat kuliah saya sudah dibaptis gitu ya. Saya sudah dimenangkan, saya sudah dibaptis, saya sudah CG. Waktu lulus saya cari kehendak Tuhan, apa sih Tuhan? Karena saya tahu, tujuan Tuhan itu dalam pekerjaan saya itu menjadi blessing in the marketplace gitu ya. Saya itu menjadi leader di marketplace. Saya tahu pekerjaan itu menjadi tujuan hidup saya. Waktu itu Tuhan saya itu pengen sebuah pekerjaan apa ya gitu ya. Akhirnya saya itu kepengen satu yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang lain. Saya tuh ambil sebuah bidang yaitu di bidang pernikahan. Gitu ya, di bidang sebuah pernikahan. Pernikahan itu kan menyenangkan kan ya. Orang kalau menikah itu kan pasti happy ya kan. Carla itu juga bergerak di bidang pernikahan, lihat dan happy terus kan mukanya kan ya. Carla tadi worship leader itu kan ya. Mirip kan sama saya ya kan. Karena dia memang adik sepupu saya. Jadi sama-sama happy gitu ya. Nah, apalagi waktu itu Tuhan janji juga kan. Di akhir zaman itu orang akan mengawinkan. Tahu kan ya? Wih, ini peneguhan gitu ya. Nah, saya itu baca buku tentang pernikahan. Karena saya belum menikah waktu itu kan. Saya buku tentang marriage gitu. Judulnya itu marriage, buku tentang pernikahan. Saya baca apa sih pernikahan itu gitu kan. Saya mencari kehendak Tuhan, apa sih pernikahan itu. Pada saat saya baca begitu, ada kata-kata. Marriage itu adalah two people who love each other. Dua orang yang saling mengasihi. Dia pasti kalau Bin dengan istrinya ini juga pasti saling mengasihi gitu kan ya. Two people who love each other. Terus ada lagi two people who love God. Dua orang yang mencintai Tuhan. Wow gitu ya. Two people who love the house of God. Dua orang yang mencintai rumah Tuhan. Mendadak kata-kata keluar. Rema gitu ya. Two
Together gitu ya. Wih, ini menjadi nama dalam perusahaan saya gitu ya. Together, 2 orang jadi 1 gitu kan. Terus hatinya tuh 3, ting 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 gitu ya. Hatinya bukan 2 tapi 3, di mana Tuhan tuh ada di tengah-tengahnya. Kayak sesuatu yang saya tuh, ini nih dari Tuhan. Pekerjaan saya itu punya tujuan, saya tuh harus jadi berkat di dalam pekerjaan. Saya ngoyo. Dari karena saya tahu itu adalah visi hidup saya kerja mati-matian. Saya kerja, saya workaholic. Karena saya tahu loh ini, kalau melakukan ini menyenangkan hati Tuhan gitu kan. Saya kerja, saya workaholic. Tapi banyak mengorbankan pelayanan akhirnya. Banyak mengorbankan. Karena saya juga, karena wedding itu kan kebanyakan di hari weekend gitu ya. Nah sedangkan ibadah itu waktu itu saya pro M, usia profesional muda, itu Sabtu ibadahnya gitu ya. Minggu ibadah. Saya Sabtu Minggu banyak melewatkan ibadah, banyak melewatkan pelayanan. Saya dulu pelayanannya di service production gitu kan. Saya namanya di sana. Waktu itu namanya masih MP. Pernah yang tahu MP? Manajemen pagelaran gitu ya. Sekarang bagus ya, service production gitu ya. Dulu itu manajemen pagelaran gitu ya. Kurang gimana gitu namanya gitu ya. Makanya saya keluar, lu enggak. Bukan. Tapi memang karena saya kesibukan gitu ya. Nah, tapi karena saya pikir, oh itu panggilan Tuhan hidup saya. Saya kerjakan. Bertahun-tahun saya mengerjakan itu. Bertahun-tahun saya merasa bahwa panggilan saya, tujuan hidup saya itu adalah di marketplace. Kayak gitu. Tapi akhirnya sampai saya itu menemukan lebih lagi. Saya itu benar-benar mencari kehendak Tuhan lebih lagi. Makanya itu penting untuk CG. Penting untuk kita tuh digembalakan, dimuridkan. Karena di situ di CG saya tuh ngerti lebih lagi bahwa panggilan kita itu bukanlah pekerjaan kita. Kita ini cuman, kalau kalian baca di Petrus ya, kita Petrus. Ini Petrus seseorang yang tadi yang ngalami Tuhan itu loh. Murid Tuhan yang luar biasa itu. Dia ngomong bahwa kita ini cuman pendatang. Kita ini di sini cuman sementara. Ini bukanlah tujuan destinasi kita. Kemarin Pastor Mike juga ngomong ya di AOG. Ini kita ini cuman sementara. Jadi kita itu bukanlah panggilan kita atau tujuan hidup kita. Identitas kita itu bukanlah adalah pekerjaan kita. Wah, aku ini dokter. Panggilanku itu dokter. Panggilanku itu adalah visiku itu dokter. Oh, aku itu kontraktor. Visiku itu adalah kontraktor. Oh, aku ini adalah macam-macam pekerjaan gitu ya. Angkutan atau apa. Aku jadi berkat untuk perusahaan itu. Aku tuh bisa berkati perpajakan mereka atau apa. Panggilan kita tuh bukan itu. Panggilan kita, identitas kita itu adalah hamba Allah. Dikatakan di Petrus itu bahwa kita tuh cuma sementara di sini. Kita harus tahu bahwa kita itu adalah hamba Allah. Kita harus tahu bahwa kita itulah sahabat Allah. Malah kita itu sebenarnya adalah hamba Allah identitasnya. Tapi jubahnya itu loh dokter. Jubahnya itu loh kontraktor. Jubahnya itu loh, kayak saya ini wedding planner mungkin. Jubahnya itu loh wedding konseptor. Itu jubah. Itu bukanlah identitas kita. Identitas kita adalah hamba Allah. Amin. Katakan sebelah-belah, kamu adalah hamba Allah. Kamu adalah hamba Allah. Semakin kita tuh kenal Tuhan, semakin kita tuh menjadi sahabatnya. Tuhan itu akan beritahukan gitu lebih lagi rancangan-rancangannya dalam hidupan kalian. Rancangan Tuhan itu bukanlah kita itu mengerjakan apa yang rasa kita itu dulu kuliah ini, maka kita tuh panggilannya itu. Kita adalah hamba Allah. Cuman jubahnya aja kita pakai jubah itu. Amin. Saya pun akhirnya, saya ini ngalami banyak gitu loh. Tanda-tanda, tadi saya cerita sama Bin tanya. Saya ini ngalami banyak tanda-tanda supaya kita tuh percaya. Saya itu sempat sakit COVID. Waktu itu di Delta, di 2 tahun lalu mungkin ya, tahun lalu. Itu di momen saya itu sampai hampir meninggal. Saya akhirnya puji Tuhan tapi. Dari pagi sampai malam saya antri rumah sakit gitu ya.
Yang nganterin adalah papa dari saudara saya di sini juga. Ini sekolah CG Leader itu papanya itu COVID juga. Tapi puji Tuhan papanya itu keadaan baik-baik saja. Jadi papanya tok yang berani nganterin saya yang COVID ke rumah sakit gitu kan ya. Kalau enggak kan akan ketularan orang itu kan. Jadi papanya nganterin saya. Papanya ini pada kondisi sakit. Tapi papanya nganterin saya. Papanya kena COVID tapi sudah baikan gitu ya. Cuman batuk. Nah saya tuh masih kena panas berapa hari, halusinasi. Nafas sesek kayak gitu-gitu. Saya dibawa ke rumah sakit, akhirnya malam subuh baru dapat rumah sakit. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Loh, saya itu dapat firman gitu ya. Mati adalah keuntungan gitu kan ya. Hidup itu untuk Kristus, tapi mati adalah keuntungan. Siapa kalau yang dapat firman seperti itu bakal, waduh ya sudah tamat saya gitu kan ya. Siap Tuhan gitu ya, wes ini saatnya gitu kan ya. Saya dapat firman itu gitu loh, waduh luar biasa gitu ya. Tapi waktu saya sakit itu, Tuhan itu memang melakukan mujizatnya. Saya dapat kamar. Kemudian saya dapat plasma darah. Orang yang di sebelah saya sudah lebih lama gak dapat plasma. Sampai akhirnya masuk ke ICU. Saya gak tahu kondisinya setelah itu gimana. Tapi saya yang sebelumnya malah saya itu cepat dapat sehari dapat plasma. Lah orang itu yang menyumbangkan aja belum ada loh. Kok saya dapat, saya bingung dari mana gitu ya. Tapi ada gitu, saya dapat. Saya percaya itu rencana itu adalah kehendak Tuhan. Saya itu sampai ditelepon sama Pastor Philip juga. Didoakan, wah ini tanda-tanda gitu kan ya. Gembala kita menyerahkan kepada Gembala Agung gitu ya. Pastor Philip gitu. Gimana keadaanmu? Ya gimana ya, jawabnya juga bingung gitu kan ya. Didoakan. Saya tuh masih ingat saya ditelepon juga Pastor Moro. Telepon, Kak gimana keadaanmu? Ya aku di rumah sakit. Pastor Moro telepon tuh ngomongnya tuh ngalur ngidul gitu loh ya. Ngomongnya tuh kayak bukan masalah yang sakit saya, malah ngomongnya gini, Kak ini loh, Komoro ya. Nanti ya, Singapura ini visinya tuh kayak gini loh. Ini juga Jepang, Korea ini Jepang ya. Kita itu akan buka di sini. Tahun ini kita akan gini, tahun ini kita akan gini. Hong Kong gitu ya. Itu ada university di kota Guangzhou apa. Ini kita akan ke sini gitu ya. Saya itu dengarkan ya gitu. Tapi Pastor Moro itu ngomong sama saya gitu. Kak, sudah jangan fokus sama masalahmu. Fokus sama sakitmu. Visinya masih panjang. Lakukan visi Tuhan kayak gitu ya. Pastor Moro itu telepon tuh sampai Pastor Moro ini teleponnya ngapain gitu ya. Cerita tentang visi, tentang ini kesini gitu. Tapi di situ saya dikuatkan. Roh Kudus berbicara sama saya makanya. Kalau kamu hidup itu untuk Kristus. Kalau kamu mati itu keuntungan. Mati itu ya memang itu kita tuh ke surga, kita tuh ketemu, kita tuh menjadi warga negara surga kan memang. Kita ketemu di surga, ketemu Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu hidup itu untuk Kristus. Saya di rumah sakit itu saya tuh seperti membuka customer service gitu ya. Saya duduk setiap hari saya buka, saya Alkitab, saya telepon, saya minta dikirimin headset gitu. Saya telponi orang-orang di CG yang sakit. Orang tua keluarga yang sakit, saya telepon, saya doakan. Jadi di situ tuh langsung saya sampai diusir pulang karena kan banyak yang ngantri sebenarnya kan ya. Rumah sakitnya ini orang ini nggak sakit ini. Orang ini sudah harus pulang. Padahal saya itu sempat terjatuh di kamar mandi. Saya di kamar mandi, saya berdiri sendiri. Saya terjatuh karena nggak kuat. Biru semua gitu ya. Karena maksud saya dimandiin gitu ya. Akhirnya saya berusaha mandi tapi saya terjatuh gitu ya. Tapi berapa hari itu saya itu dengan cepat saya itu pulih. Saya malah teleponi, saya doakan orang-orang, saya tahu kalau saya hidup itu hidup untuk Kristus. Kalau mati itu keuntungan. Tapi Tuhan berikan saya hidup. Sampai akhirnya satu momen saya itu dipanggil sama Pastor Philip. Saya dan istri dipanggil, kita dipanggil, ayo. Oke, dulu waktu kamu masuk rumah sakit, itu sebenarnya Roh Kudus sudah bilang kamu tuh akan pass away gitu ya. Kamu tuh sudah akan lewat kayak gitu loh. Tapi kalau Tuhan kasih kamu kesempatan, itu artinya hidup itu untuk Kristus. Ayo layani lebih lagi. Saya ini dalam pekerjaan, tapi akhirnya saya ini juga sekarang melayani as a part-timer di gereja ini gitu ya. Kalau Kobin ini kan sudah full-timer gitu ya. Kalau saya ini masih part-timer. Saya part-timer, saya melayani Tuhan. Saya bergerak di bidang CG, di CG saya bantu Pastor Yohanes. Saya bantu Pastor Liang yang di tempat ini. Saya juga bantu Pastor Yudi, Pastor Debbie yang di KMS Selatan. Saya bantu CG-CG-nya.
Saya tahu bahwa saya itu memang masih bekerja, jubah saya. Tapi identitas saya itu adalah hamba Tuhan. Kalau hidup, itu hidup untuk Kristus. Amin. Kalau kita itu hidup, kalau kalian masih hidup, identitasmu itu adalah hamba Tuhan. Identitasmu itu adalah sahabat Allah. Jubahnya aja yang kita tuh pakai. Mungkin kalian sedang kuliah, mungkin kalian sedang kerja. Jubahnya. Tapi ingatlah bahwa kalian itu adalah hamba-hamba Allah. Amin. Kalau nanti kalian kerja, saudaraan, kalaupun sekarang sudah ada yang bekerja, taulah kehendak Tuhan itu terlebih daripada pekerjaanmu. Makanya kenapa? Ayo layani Tuhan. Ini loh apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita baca di Yohanes 15 ayat yang ke-14 sampai 17. Bisa dibantu multimedia. Yohanes 15 ayat 14 sampai 17. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sorry, lompat langsung ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah perintah Tuhan. Di saat kita, ayat yang 14 tadi sekali lagi. Ayat yang 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita adalah sahabat Allah kalau kita tuh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di hidup kita. Dan perintahnya di ayat 17 adalah kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Itu yang menjadi perintah Tuhan. Kita tuh punya sebuah amanat agung di hidup kita. Untuk kita tuh mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Pastikan hidupmu tidak sia-sia. Pastikan hidupmu itu berbuah-buah. Buahmu itu tetap. Pastikan kalau kamu walaupun dimanapun kamu berada, sekolah ataupun kuliah. Sekolah atau kuliah sama aja ya. Sekolah, kuliah ataupun bekerja. Pastikan kamu tahu panggilanmu. Pastikan kamu melakukan kehendakmu, kehendak Tuhan. Ayo layani Tuhan. Lain lebih lagi. Di CG, ayo layani. Menjadi leader, layani Tuhan. Hamba Allah, jadi leader, ayo jadi leader, layani Tuhan. Pekerja itu sedikit, tuayan itu banyak. Ayo, lakukan. Di gereja, layani Tuhan. Servolution, apapun, layani Tuhan. Mungkin ada di pekerjaanmu, lakukan, doakan tempatmu bekerja, keluargamu, menangkan mereka. Percayalah, Tuhan besertamu. Ayo sama-sama kita menjadi sahabat Allah. Amin. Saya undang semua pakai.